Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke pantai ikan, pulang-pulang membawa bihun. Jangan pernah meremehkan kebaikan dan keburukan sekecil apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Teman-temanku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah pesan dari Ibnu Hajar rahimahullah bahwa kita jangan pernah meremehkan kebaikan apapun yang bisa kita lakukan meskipun kecil, karena boleh jadi dari kebaikan yang kecil itu Allah menurunkan rahmat buat kita. Atau kita meremehkan keburukan, menjauhi keburukan sekecil apapun, padahal justru dari situlah Allah bisa murka kepada kita dengan keburukan tersebut. Dan oleh karenanya kita perlu untuk mengambil apa yang dipesankan oleh beliau, bahwa kita harus melakukan kebaikan sekecil apapun dan meninggalkan keburukan sekecil apapun. Memang tidak mudah untuk melakukan kebaikan, pun juga tidak mudah untuk meninggalkan keburukan. Sama-sama hal yang selalu setan ikut serta dalam diri kita, membisikkan, yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan dalam hati-hati manusia. Ketika kita mau berbuat baik, ada aja setan, jangan, kecil itu mah, buat apa berbuat baik kepada dia aja nggak pernah berbuat baik. Nah, itu kira-kira bisikan-bisikan setan. Atau ketika kita melakukan sesuatu yang buruk, enak itu, nggak usah khawatir, nggak ada yang tahu. Bisikan-bisikan setan selalu menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang justru Allah bisa menyukai, bisa meridhoi, atau bisa murka kepada kita. Dan karena memang hidup ini adalah ujian, kalau kita bisa lulus dari bisikan setan yang baik dan yang buruk, maka insya Allah kita akan sejalan dengan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan Allah juga mengingatkan kepada kita dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman dalam ayat ke-7 di surat Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, maka dia akan melihat pahalanya. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat zarah, maka dia pun akan melihatnya. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah momen kita panen. Di dunia ini adalah mazra'atul akhirah, ladangnya akhirat. Jadi mau kecil besar kebaikan yang kita tanam di sini, itu yang akan kita tuai di akhirat kelak. Begitu pula dengan keburukan. Kecil dan besarnya keburukan yang kita lakukan di dunia ini, itu yang akan kita lihat dan akan kita panen. Dan semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang dibersihkan dari hati-hati yang kotor, yang enggan untuk melakukan kebaikan serta menyukai keburukan. Karena jika tanpa hidayah, taufik, dan inayahnya, maka kita tidak bisa untuk menghindari itu semua. Kita tidak akan pernah bisa melakukan kebaikan jika tanpa kekuatan yang Allah berikan. Kita juga tidak akan pernah bisa meninggalkan keburukan tanpa Allah izinkan. Maka semuanya jangan bergantung kepada kemampuan diri kita. Jangan pernah menganggap kita kuat, kita bisa, kita mampu untuk melakukan apa yang kita inginkan, karena sejatinya Allah yang melakukan itu semua. Allah yang mengizinkan, Allah yang memberikan kekuatan kepada kita, Allah yang memberikan taufik kepada kita untuk melakukan kebaikan atau meninggalkan keburukan. Maka jangan pernah menjauh dari Allah, karena sejatinya setiap waktu kita ada dalam genggamannya.
Sebagaimana saat ini Allah menakdirkan kita bisa melihat video ini. Allah bisa menakdirkan kita bisa mendengarkan suara ini. Allah bisa menakdirkan kita untuk bisa menyimpan atau menanam kebaikan pada hari ini ketika orang lain yang sudah terlebih dahulu dipanggil kepada Allah, mereka ingin balik lagi ke dunia. Pengen balik lagi ke dunia. Apa? Berbuat baik. Karena yang sudah di sana sudah mulai terlihat. Ketika kerongkongan ada di sini, nyawa ada di kerongkongan udah kelihatan. Sebagaimana Fir'aun laknatullah alaih sudah bisa melihat apa yang akan dia terima ketika nyawanya sudah di sini, sehingga beliau mengatakan, amantu billahi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi ketika nyawa sudah berada di kerongkongan sini, tidak ada lagi namanya pertaubatan. Fir'aun tidak bisa menjadi seorang muslim atau mengakui Allah itu Rabb ketika dia sudah ada di sini nyawanya. Fir'aun mengakui Allah adalah Tuhan yang benar, tetapi ia mengakuinya ketika nyawa sudah ada di kerongkongan. Sudah terlambat. Nah, oleh karenanya kita bisa mengambil ibrah dari itu semua. Dari sekarang kita masih bisa memperbaiki. Kita bisa melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya karena itu yang akan kita lihat. Dan kita bisa berupaya meninggalkan keburukan sebanyak-banyaknya karena itu yang diinginkan oleh kita nanti ketika sudah di akhirat. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita serta memberikan taufik dan hidayah serta kemampuan untuk kita dalam meninggalkan keburukan dan melakukan kebaikan. Barakallahu fikum. Bahagiamu adalah kebaikanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila dirasa video ini baik dan bermanfaat, boleh untuk di-share, di-like, dan subscribe. Dan bila ada kritikan serta saran untuk perbaikan, boleh juga disampaikan melalui kolom komentar. Semoga Allah menjadikan kita sebagai sumber kebaikan.